Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan penelitian dasar tahun 2025 yang berjudul Komparasi Kapasitas Infiltrasi pada Tanah Aluvial dan Non-Aluvial melalui Uji Laboratorium oleh Toto Handayono, Eka Juliavat, dan Nidal Zuida dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan karakteristik fisik antara tanah aluvial dan non-aluvial yang dapat menyebabkan terjadinya variasi dalam kemampuan tanah untuk menyerapkan air atau infiltrasi. Penurunan infiltrasi dapat berkontribusi terhadap peningkatan limpasan permukaan dan berpotensi terjadinya risiko bencana banjir yang terjadi. Maka perlu adanya pemahaman kapasitas infiltrasi dalam rangka upaya untuk mengelola sumber daya air dan mencegah terjadinya bencana hidrometeorologi. Maka pada penelitian ini dilakukan melalui uji laboratorium untuk membandingkan kapasitas infiltrasi antara tanah aluvial dan non-aluvial sehingga dapat dianalisis secara akurat dan terkontrol. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan kapasitas infiltrasi antara tanah aluvial dan non-aluvial melalui uji laboratorium. Sedangkan manfaat penelitian yang diperoleh diharapkan adalah memberikan kontribusi ilmiah terkait adanya perbedaan kapasitas infiltrasi pada tanah aluvial dan non-aluvial. Dengan hasil ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengembangan bangunan-bangunan pengendalian banjir serta sistem drainase terutama di perkotaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Berikut adalah tahapan-tahapan penelitian dimulai dengan menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Padang, di mana Kota Padang dibagi menjadi dua kawasan, yaitu kawasan dengan tanah aluvial dan kawasan non-aluvial. Masing-masingnya ada 7 titik lokasi pengambilan sampel, 7 di tanah aluvial dan 7 di tanah non-aluvial. Setelah kita lakukan pemilihan dan penentuan lokasi penelitian, selanjutnya adalah pembuatan alat untuk menguji infiltrasi yang dilakukan di laboratorium, yaitu dengan membuat alat yang kita sebut sebagai granulator infiltrometer. Adapun alat granulator infiltrometer terdiri dari alat untuk membuat curah hujan, kemudian alat untuk tempat sampel, kemudian alat untuk menampung air setelah terjadinya infiltrasi, dan alat untuk menampung terjadinya limpasan air dan sedimentasi. Dari peralatan ini nantinya bisa diperoleh data-data. Yang pertama ada laju infiltrasi, kemudian besarnya aliran permukaan, kemudian besarnya nilai sedimen yang terjadi akibat pengikisan air yang terjadi pada tanah sampel ini akibat dari tetesan air hujan. Setelah pembuatan alat dan setting alat dari granulator infiltrometer ini, selanjutnya adalah pengambilan sampel. Adapun pengambilan sampel dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 14 lokasi, di mana masing-masing lokasinya diambil 3 sampel tanah, sehingga diperolehlah masing-masingnya terdiri dari 7 dikali 3 sama dengan 21 sampel dikali 2 sehingga diperoleh sampel sebanyak 42 sampel. Kemudian dari sampel tersebut dilakukan pengujian dengan menggunakan alat yang telah disetting. Ini adalah kita tempatkan sampel yang ada antara sampel tanah aluvial dan tanah non-aluvial, kemudian diberikan curah hujan. Adapun curah hujan yang diberikan adalah curah hujan yang tetap. Selanjutnya dilakukan pengujian untuk beberapa interval tertentu dengan harapan dapat diperoleh nilai infiltrasi dan limpasan yang terjadi. Pengujian dilakukan untuk interval 5 menit, kemudian dihentikan setelah
infiltrasi mengalami konstan atau nilai yang stabil, atau tidak terjadi lagi infiltrasi yang terjadi, atau seluruh air hujan yang jatuh di permukaan tanah ini hampir seluruhnya menjadi aliran permukaan. Ini adalah hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan. Yang pertama adalah tentunya adalah nilai kapasitas infiltrasi. Dan kurva yang pertama ini adalah nilai kapasitas infiltrasi untuk tanah aluvial, sementara kurva yang kedua ini adalah kapasitas infiltrasi untuk tanah non-aluvial. Dari masing-masingnya ini adalah 7 lokasi yang dirata-ratakan dari 3 sampel masing-masingnya. Selanjutnya dari tanah aluvial dan non-aluvial kapasitasnya dibuatlah kurva untuk mendapatkan perbandingan nilai kapasitas infiltrasi antara tanah aluvial dan tanah non-aluvial. Dari kurva ini dapat terlihat bahwasanya nilai kapasitas infiltrasi yang terjadi pada tanah non-aluvial lebih besar daripada kapasitas infiltrasi yang terjadi pada tanah aluvial. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik, diantaranya adalah sifat fisik, kemudian nilai kepadatan, tekstur tanah, dan sebagainya. Setelah kita dapatkan kapasitas infiltrasi, selanjutnya mencari hubungan antara infiltrasi, runoff, dan intensitas hujan. Pada gambar pertama ini adalah hubungan infiltrasi, runoff, dan intensitas hujan untuk tanah aluvial, di mana diperoleh persilangan atau titik kritis atau pertemuan antara nilai infiltrasi dengan nilai runoff berada di menit ke-28. Artinya pada menit ke-28 ini sebagian air hujan itu menjadi aliran permukaan dan atau nilai infiltrasi sudah terlewati nilainya atau lebih kecil daripada nilai limpasan air hujan. Dengan demikian ini akan membentuk terjadinya genangan atau limpasan air di permukaan tanah. Sedangkan hubungan infiltrasi, runoff, dan intensitas hujan untuk tanah non-aluvial itu diperlihatkan pada gambar yang kedua ini, di mana diperoleh titik kritisnya sebesar atau terjadi pada menit ke-55. Kalau kita melihat dari perbedaan kedua jenis tanah ini, maka titik kritis yang terjadi pada tanah non-aluvial itu lebih lambat dibandingkan dengan tanah aluvial. Artinya, untuk terjadinya genangan atau banjir yang terjadi pada kawasan tersebut, pada tanah aluvial itu akan lebih cepat dibandingkan dengan tanah non-aluvial. Berikut adalah kesimpulan dari penelitian. Yang pertama adalah bahwasanya kapasitas infiltrasi tanah aluvial itu sebesar 29,8 mm per jam, sedangkan untuk tanah non-aluvial sebesar 64,9 mm per jam. Perbedaan infiltrasi kumulatif dari pengukuran selama 1 jam atau 60 menit diperoleh pada tanah non-aluvial mampu menyerap air sekitar 260 cm air, sementara untuk tanah aluvial hanya sebesar 145 cm. Sedangkan titik kritiknya atau critical point untuk tanah aluvial terjadi pada menit ke-28, sementara tanah aluvial terjadi pada menit ke-55. Artinya, pada tanah non-aluvial lebih lambat daripada tanah aluvial. Ketiga, penurunan infiltrasi tanah aluvial lebih cepat dibandingkan tanah non-aluvial. Hal ini disebabkan atau berakibat adanya kemampuan tanah dalam menyerapkan air itu relatif terbatas antara tanah non-aluvial dibandingkan dengan tanah aluvial. Kemudian perbedaan kapasitas infiltrasi kedua jenis ini dipengaruhi oleh ada sifat tanah, diantaranya adalah tekstur tanah, porositas, dan permeabilitas tanah. Pada tanah aluvial, kapasitas infiltrasi sangat tergantung kepada komposisi butiran antara butiran halus, butiran kasar, dan tanah liat. Dan tingkat kepadatan atau pemadatan dari masing-masing dari tanah tersebut. Dari sini terlihat bahwasanya tanah aluvial itu mempunyai butiran yang sangat kompleks, sementara tanah non-aluvial kecenderungannya adalah tanah yang lebih
berpasir, sementara untuk komposisinya, untuk tanah aluvial itu tanah liatnya berada di permukaan tanah, sehingga akan sangat menyulitkan terjadinya infiltrasi pada tanah tersebut. Ini adalah luaran penelitian yang terupdate diperoleh pada saat ini, yaitu berupa draft pada Journal of Engineering and Sustainable Development untuk Q3 yang mengambil judul Characteristic of Alluvial and Non-Alluvial Soil Infiltration in Urban Area, a Laboratory Study in Padang, Indonesia. Jadi ini dalam bentuk draft. Selanjutnya, untuk rencana tahun berikutnya adalah penelitian tentang indeks infiltrasi tanah aluvial dan tanah non-aluvial. Kemudian dapat dilakukan penelitian untuk menentukan indeks infiltrasi di lahan pemukiman perkotaan atau lahan di perkotaan. Dengan diketahuinya indeks infiltrasi ini diharapkan nantinya dalam perencanaan bangunan-bangunan pengendali genangan air atau banjir di suatu kawasan itu tidak perlu mendapatkan atau pengukuran, hanya kita melihat indeksnya saja kita bisa menentukan kira-kira bangunan pengendalian genangan atau pengendalian banjir apa yang sesuai diterapkan pada suatu kawasan. Demikian laporan penelitian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.